Kompetensi dasar dari materi keanekaragaman hayati di Indonesia adalah menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Adapun tujuan pembelajaran dari video ini adalah yang pertama, menunjukkan keunikan biodiversitas Indonesia berdasarkan persebarannya. Yang kedua, menjelaskan manfaat keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang ketiga, menganalisis penyebab kerusakan keanekaragaman hayati. Dan yang keempat adalah menguraikan berbagai usaha pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Halo, selamat bertemu kembali di video pembelajaran biologi bersama dengan Ibu Ima. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai keanekaragaman hayati di Indonesia. Masih ingat pertemuan lalu kalian sudah mempelajari apa itu pengertian keanekaragaman hayati, faktor-faktor yang menyebabkan keanekaragaman hayati, dan juga tingkat keanekaragaman hayati. Oke, kita akan mempelajari keanekaragaman hayati di Indonesia. Kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Wow, ternyata kita punya banyak sekali keanekaragaman hayati dari alga, kemudian lumut, tanaman, hewan, dan juga tumbuhan paku-pakuan. Nah, kalian apakah tahu bahwa negara kita menempati peringkat ketiga di dunia dalam hal keanekaragaman hayati di dunia? Nah, lihat tabel berikut ini. Kita berada di peringkat ketiga di tahun 2016. Nah, berarti negara kita ini sangat kaya dengan keanekaragaman hayati. Itulah kenapa negara kita dikatakan memiliki mega biodiversitas. Kalian harus berbangga dengan itu. Nah, lihat gambar berikut ini. Kita juga memiliki berbagai macam flora dan fauna endemik loh ya. Kalian tahu apa itu endemik? Nanti kita akan bahas. Dan negara kita ini adalah satu-satunya negara yang memiliki badak bercula satu, beruang, orangutan, dan harimau sekaligus dalam satu negara. Itu hanya negara kita yang punya. Kalian harus bangga dengan itu dan semakin mencintai kekayaan alam negeri kita. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari kenapa Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Kalian tahu kira-kira kenapa? Yang pertama, karena kita memiliki iklim tropis. Jadi di negara kita beriklim tropis, suhunya relatif selalu stabil. Nah, suhu yang stabil itu baik untuk pertumbuhan baik flora maupun fauna. Dan juga kita memiliki tanah yang subur. Karena di negara kita banyak ditemukan gunung berapi yang masih aktif. Dan ketika gunung berapi itu meletus, dia akan memuntahkan material yang membuat tanah kita menjadi subur. Yang ketiga, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Sehingga dari asal geologisnya itu membuat keanekaragaman di Indonesia menjadi lebih beraneka ragam. Kita akan lihat keanekaragaman flora dan fauna Indonesia. Nah, flora dan fauna Indonesia terdapat tipe-tipe untuk penyebarannya. Kalian lihat peta negara kita ini. Nah, di situ ada garis Weber dan garis Wallace yang membuat negara kita terbagi menjadi 3 tipe. Apa saja itu? Yang pertama, tipe fauna di Indonesia, yaitu tipe bagian barat atau kita sebut sebagai tipe Asiatis. Kemudian bagian tengah disebut sebagai tipe peralihan. Sedangkan bagian timur disebut sebagai tipe Australis. Demikian juga dengan flora di Indonesia.
Karena adanya garis Wallace dan garis Weber, maka flora di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Sudah cukup jelas? Kita lanjut lagi. Kita akan lihat contoh-contoh fauna tipe Asiatis. Nah, fauna tipe Asiatis itu contohnya adalah macam-macam primata. Perhatikan gambar berikut. Ada orangutan, tarsius, bekantan, kemudian juga didominasi oleh mamalia besar, misalkan gajah, badak, harimau, dan juga burung-burung yang berkicau, misal gelatik Jawa, murai, jalak Bali. Kalian sudah bisa melihat semuanya? Sudah melihat hewan-hewan tersebut? Silahkan kalian bisa mengunjungi ke berbagai kebun binatang di negara kita sehingga bisa menyaksikan itu. Nah, tipe yang kedua adalah tipe Australis. Pada tipe Australis ini didominasi oleh mamalia yang berkantung, yaitu kanguru, koala, dan juga mamalia berukuran kecil, oposum layang, kuskus, dan ada burung cendrawasih. Kalian bisa lihat gambarnya. Berikutnya ada tipe fauna peralihan. Nah, fauna peralihan ini contohnya adalah babi rusa, anoa, dan juga burung maleo. Lanjutnya, kita akan melihat bahwa Indonesia juga memiliki flora dan fauna endemik. Endemik artinya bahwa flora dan fauna itu secara alamiah hanya terdapat atau ditemukan di daerah tersebut. Dan negara kita punya banyak flora dan fauna endemik. Kita lihat contohnya flora endemik. Yang pertama bunga bangkai, kemudian pohon keluak, sawo kecik, anggrek vanda Lombok. Dari asal katanya kamu sudah bisa tahu bahwa anggrek vanda Lombok hanya ada di daerah Lombok. Ada mundu keluih. Nah, kalian perhatikan gambar-gambarnya. Kemudian contoh-contoh untuk hewan endemik. Ada komodo, babi rusa, orangutan, siamang, burung cendrawasih, dan badak Jawa. Nah, demikian tadi contoh-contoh untuk flora maupun fauna endemik. Selanjutnya, kita nanti akan mempelajari tentang apa saja manfaat keanekaragaman hayati. Manfaat keanekaragaman hayati meliputi 1. Nilai konsumtif, di mana produk keanekaragaman hayati langsung dikonsumsi tanpa melalui pasar. Yang kedua adalah nilai ekonomis, di mana produk keanekaragaman hayati yang dieksploitasi secara komersial. Yang ketiga adalah nilai pilihan. Di sini terkait dengan potensi keanekaragaman hayati yang memberi keuntungan di masa mendatang. Nilai yang keempat adalah nilai estetika atau nilai keindahan keanekaragaman hayati. Misal, tumbuhan memberi warna bunga yang indah, bulu hewan piaraan, kemudian alam yang indah sehingga kita bisa berrekreasi. Yang kelima adalah nilai ekologis, yaitu nilai langsung keanekaragaman hayati untuk menjaga kelestarian lingkungan. Semakin tinggi nilai keanekaragaman hayati suatu daerah, makin stabil kepada keanekaragaman hayati yang lebih rendah. Nah, apa saja kegiatan manusia yang bisa mempengaruhi keanekaragaman hayati? Kita lihat gambar berikut. Yang pertama, perusakan dan pemusnahan habitat. Misal, kamu sering mendengar berita ada kebakaran hutan, pembukaan hutan, eksploitasi sumber daya alam hayati. Nah, itu akan merusak habitat sehingga semakin membuat flora dan fauna semakin berkurang keanekaragaman hayatinya. Yang kedua, introduksi spesies dan spesies transgenik. Ini contohnya adalah adanya pengaruh spesies asing yang mengalahkan spesies lokal. Apakah kalian tahu bahwa ketika Bu Ima dulu masih kecil, Bu Ima hanya mengenal adanya semangka yang berbiji. Kemudian diciptakanlah semangka non biji.
Sekarang coba kalian cari di pasar, baik pasar tradisional maupun di supermarket. Kalian mencari semangka yang berbiji, pasti tidak akan menemukan. Karena semua yang diproduksi sekarang adalah semangka non-biji. Nah, lama-kelamaan mungkin anak keturunan kita nanti gak akan pernah tahu bahwa dulunya semangka itu berbiji. Yang ketiga, sistem budidaya tanaman monokultur. Monokultur artinya bercocok tanam hanya satu jenis saja. Dan ini memang dari produksi pangan meningkat, namun dari keanekaragaman hayati akan menurun. Monokultur secara ekologis juga bersifat rentan sehingga mudah terserang oleh hama. Yang keempat adalah pencemaran ekosistem. Penggunaan pestisida yang berlebihan itu bisa mengakibatkan degradasi sistem alam dan membuat spesies tertentu menjadi terancam punah. Itu tadi hal-hal kegiatan manusia yang dapat berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk menyelamatkan keanekaragaman hayati? Yaitu dengan cara konservasi keanekaragaman hayati. Di negara kita dilakukan dengan dua cara, yaitu in situ dan ex situ. In situ itu adalah perlindungan hewan dan tumbuhan di habitat aslinya, sebagai contoh Taman Nasional, Suaka Marga Satwa, Taman Laut Bunaken, dan juga cagar alam. Yang kedua, ex situ artinya perlindungan hewan yang diambil dari habitat aslinya dipindahkan ke tempat lain yang lebih cocok bagi kelangsungan hidupnya. Misal, kalian pernah ke kebun binatang, ke kebun raya, atau ke hutan nasional. Itu adalah contoh ex situ. Usaha pelestarian lain yang bisa kita lakukan adalah di negara kita sudah ada undang-undang perlindungan satwa dan tumbuhan langka, sehingga setiap orang tidak bisa bebas begitu saja memelihara satwa maupun tumbuhan langka. Yang kedua, dengan adanya AMDAL, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan. Semua perusahaan jika akan mendirikan usahanya, mereka harus memiliki AMDAL. Nah, yang ketiga ada 7R, yaitu reduce, reuse, recycle, replace, repair, refill, dan rethink. Nah, mana yang bisa kalian lakukan untuk menyelamatkan keanekaragaman hayati kita? Silahkan kalian kerjakan di kehidupan kalian sehari-hari.
Demikian tadi mengenai keanekaragaman hayati di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Salam.